Waduh, para pembenci Jokowi ini lupa briefing atau bagaimana? Mereka salah kata justru menjadi debat internal di sebuah forum yang memang diselenggarakan langsung di kancah TV nasional. Tentu saja ini membuat heran kita semua karena memang seharusnya mereka mengkritik atau menyerang Pak Jokowi, ini mereka malah beradu argumen atau dengan kata istilah lain adalah mereka asik sendiri. Tentu saja ini membuat, ya kita sedikit bagaimana ya, mau diketawain juga kasihan karena memang ini kan mereka konteksnya debat, tapi debat dengan sesama mereka. Tentu saja ini, waduh, kubu Koalisi Indonesia Maju pun sampai bengong dan sampai terheran-heran melihat ini semua. Tanpa berlama-lama langsunglah kita simak ulasannya. Clear banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya, Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Memecah kebungan antara Loh, karena Bu Mega adanya dengan ketidakpemahaman PD Perjuangan dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Yang diangkat. bukan urusanmu lah. Oh, dia kan Ini mengatakan urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan itu Anung terjadi itu. kemesraan. Udahlah. Anda otoriter juga. Gak ada. Oke, sebentar. Saya harus kasih kesempatan. Udah Bang, udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan jelas saya mau Bang. mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi dong. Oke. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja. Gak usah dipanggil. Oke, saya jadi bingung nih makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari. Pokoknya saya ya titik Nah, aja ya. Ya, titik Saya ngomong aja bebas Oke, ya. ya. Jadi Anda melihat Saya- ini saya nggak- kegagalan Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya oke. Bu Mega disandera. Oke. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Oke. Mega. Oke. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Oke. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Oke. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan Oke. sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang Tapi retoris. Ketika dilantik. Oke, Bang Refli. Paham, silakan Pak Refli yang menyampaikan pendapatnya, tapi tentu kita juga bisa berpendapat dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau saya punya pendapat yang berbeda. Jadi ketika mendengar hal ihwal tentang putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini, saya berpikiran yang sama. Saya belum baca putusannya karena putusan itu diminutasi baru selesai hari ini, kalau nggak salah baru diupload hari ini. Tapi ternyata apa yang saya bayangkan tertuang di dalam putusan tersebut. Ya. Substansi, kita bicara hukum dalam konteks substansi. Ya. Kita di DPR membahas usia, itu rujukannya bukan konteks sebagai calon, tapi ketika jabatan itu melekat, kematangan seorang presiden misalnya 40 tahun, bukan sebagai calon presiden karena dihitung ya kapan bagaimana dia bisa bertindak, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tindakannya, bagaimana kedewasaannya. Itu berbagai studi dilakukan baik oleh psikologis psikolog ya, kemudian akademisi di bidang sosial, macam-macam menyatakan bahwa layaknya seorang gubernur
itu 30 tahun. Jadi studi seluruh studi, kalau kita lihat misalnya perdebatan pembentukan undang-undang ini, bukan konteksnya sebagai calon, tapi sebagai gubernur, sebagai jarak 6 bulan wakil itu seberapa gubernur. berpengaruh kalau Anda bilang? Sangat berpengaruh. 6 bulan itu setengah tahun, Pak. Ya, kalau orang Lampung itu ya 500.000 itu bilangnya setengah juta. Jadi ngaruh banget, Pak. Jadi 6 bulan itu setengah tahun, gitu. Jadi artinya, itu akan berdampak ya? Dalam konteks usia, jangankan 6 bulan, 1 hari pun sangat berarti. Karena ini kan bicara soal hak. Nah, tadi kembali, ini kita bicara hukum dulu, karena saya politisi, ujungnya saya bicara politik, Pak ya. Iya. Ya. Jadi dalam konteks hukum, dijawab benar, dijawab. Ya. Tapi dijawab kita memang termasuk juga jawaban-jawaban terhadap diskusi-diskusi kita hukum waktu itu. Ya. Sudah dijawab tuntas ketika berbagai kejanggalan di MK dipertanyakan, dijawab tuntas oleh MK sendiri dalam berbagai bentuk putusan setelah putusan nomor 90. Itu hukum. Kalau dipertanyakan kenapa yang mengajukan Garuda, ya kenapa untuk tahun ini dan lain sebagainya, semua sudah ada jawaban, termasuk di putusan terakhir ketika sengketa pilpres. Dan konteks politik kita simpan dulu, Bang. Kita masih panjang. Politik kita simpan dulu. Saya ke Bang Rafli dulu soal hukumnya tadi. Logika itu masuk atau tidak yang kemudian Bang Rafli? Ya, nggak masuk 6 bulan, setengah tahun gitu, Bang. Gini, dia tidak bicara hukum, dia bicara tentang keinginan, original intent. Tapi kita harus pahami, rezim yang diatur itu rezim apa? Rezim saat jadi gubernur atau rezim saat menjadi calon? Di konstitusi kita sendiri tidak ada yang namanya syarat presiden 40 tahun itu. Yang adalah syarat menjadi calon presiden. Anda bisa nggak bedakan calon presiden sama presiden? Ya kan? Calon gubernur sama gubernur. Kenapa kemudian yang diatur adalah syarat calon? Karena kita mau berkompetisi. Kalau mau berkompetisi, Anda harus ada syaratnya. Berat badannya berapa, tingginya berapa, Anda bisa di kelas apa. Nggak diatur ketika menangnya. Nah, dalam konteks ini, yang diatur adalah syarat menjadi calon gubernur dan bukan satu orang. Kalau yang dilantik itu cuma satu orang. Jadi maksud Anda aturannya spesifik? Iya dong, spesifik sekali untuk calon gubernur. Bukan syarat gubernur. Jadi kalau misalnya, saya juga pernah mengkritik konstitusi kita. Kenapa ya? Di konstitusi kita kan tidak pernah diatur syarat presiden, tapi syarat menjadi calon presiden. Saya ntar dulu dong. Enggak, saya perbaiki. Enggak salah. Dia sampaikan salah. Pasal 6 ayat 2 Anda baca, Pak. Bukan syarat calon, syarat menjadi presiden. Baca. Syarat calon presiden. Syarat menjadi presiden. Ayo kita buka aja. Coba buka. Ayat 6 ayat 2. Oke ya. Nah, nanti ya, karena itu ketika kita bicara mengenai dilantik, ada putusan seperti itu, bukan undang-undang seperti itu, yaitu undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Baik. Jadi syarat